Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatura Edukasi. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan otot. Jangan lupa sebelum mulai belajar seperti biasa berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang nanti disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta persiapkan alat tulis kalian. Jika ada yang perlu kalian catat, silahkan dicatat terlebih dahulu. Silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Mari kita simak penjelasan pada materi kali ini. Untuk melaksanakan aktivitas, kita memerlukan berbagai peran dan fungsi dari anggota tubuh kita, bahkan hingga otot yang melekat pada seluruh bagian tubuh kita. Artinya, ada banyak unsur yang berkaitan dengan gerak tubuh yang kita lakukan sehari-hari. Salah satunya adalah tentang peran otot dalam tubuh kita sendiri. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal tentang otot, yaitu yang dimulai dari pengertian otot, fungsi otot, serta macam-macam otot yang ada dalam tubuh kita. Tahukah kalian, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Dalam tubuh manusia banyak sekali otot-otot yang melekat. Bahkan ada lebih dari 600 lebih otot yang ada dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi otot pada manusia. Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya seperti berjalan, mengangkat, memegang, bahkan melompat, menendang, juga merupakan salah satu fungsi dari otot manusia. Selain itu, ada fungsi yang kedua, yaitu menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yang yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi, ada beberapa fungsi dari otot yang ada dalam tubuh kita. Otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi lain antara lain seperti mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh, itu juga bagian dari fungsi dari otot manusia. Namun, semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Artinya, otot yang sehat dapat menggerakkan fungsi-fungsi yang sudah menjadi bagian dari fungsi otot tersebut. Gerak otot disengaja. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Sebagai contoh, gerakan yang disengaja seperti berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Itu merupakan contoh gerakan yang kita sengaja dan melibatkan otot tersebut. Apakah ada gerakan otot yang tidak disengaja? Nah, ternyata gerakan otot juga ada yang tidak disengaja. Artinya, otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerak manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerak yang terjadi secara otomatis. Contohnya adalah seperti pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan dari mulut hingga menjadi feses,
dan juga detak jantung. Karena kita tidak bisa mengatur sebagaimana detak jantung sesuai dengan keinginan kita, namun dia akan tetap berdetak selama kita masih hidup. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam otot manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Silakan diulangi jika kalian belum memahami materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf yang tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Jadi otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Nah, ini juga memiliki ciri khusus, karena nanti dari ketiga jenis otot memiliki ciri masing-masing. Adapun ciri dari otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak dan tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi artinya dia bergerak sendiri atau tidak disengaja oleh kita. Nah, otot polos sendiri tadi sudah disampaikan berada di bagian organ dalam, yaitu seperti organ pencernaan, organ pernafasan. Itu merupakan dari bagian otot polos sendiri. Selanjutnya kita akan melangkah pada otot yang kedua, yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Nah, ini merupakan pengertian dari otot lurik sendiri. Otot lurik tadi sudah disampaikan menempel pada bagian rangka. Dan apa itu rangka? Kemarin kita juga sudah membahas di video sebelumnya. Jika kalian belum menonton, silahkan kalian lihat video-video sebelumnya. Ciri dari otot lurik. Yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Yang keenam, mempunyai pigmen. Yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Ini merupakan ciri-ciri dari otot lurik. Selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel berada di tengah. Ini berarti menandakan seperti gabungan dari otot polos dan otot lurik. Nah, adapun ciri-ciri dari otot jantung diantaranya yaitu otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan yang terakhir bekerja terus-menerus tidak membutuhkan istirahat. Karena meskipun kita sedang tertidur, jantung tetap berdetak dengan perlahan. Artinya otot-otot yang berada di jantung tetap bekerja meskipun kita sedang tertidur.
Jadi dia satu hari bekerjanya 24 jam terus-menerus tanpa henti untuk membersamai kita dalam kehidupan kita ini. Jadi jantung itu memiliki peranan yang sangat vital bagi diri kita. Nah, ternyata semua aktivitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan fungsi dari ketiga jenis otot tadi. Tanpa kita sadari, setiap hari kita bekerja seperti mencangkul, atau yang anak-anak seperti kalian pergi ke sekolah, bermain bersama teman-temannya, membantu orang tuanya. Ternyata tanpa kita sadari menggunakan fungsi otot yang ada di tubuh kita. Jadi kita harus menjaga agar otot-otot yang ada dalam tubuh kita tetap sehat. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga teratur dan memakan makanan yang bergizi. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat. Dan tetap di rumah saja agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.